Pergi kamu dasar menantu miskin. Pria sepertimu hanya jadi beban di sini. Lihat istrimu sudah jadi PNS dan lihat dirimu masih aja miskin. Sana, pergi dari sini. Malu punya menantu miskin. Apa emas sebanyak ini milikmu dan kamu tidak pernah memberitahu ibu? Aku sengaja menyembunyikannya karena aku tak percaya dengan kalian. Dan terbukti, aku sudah kau usir. Seorang pria dengan pakaian lusuh berdiri di depan rumah tua. Tangannya gemetar menggenggam koper usang. Air matanya jatuh saat seorang wanita tua menunjuknya dengan penuh amarah. Sementara istrinya hanya diam tanpa pembelaan. Pria itu diusir, dipaksa meninggalkan anaknya, hanya karena dianggap tidak pantas. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk mengambil sesuatu yang tersembunyi di dalam rumah itu. Dan saat ia membuka lantai kayu, semuanya berubah. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, yuk sempatkan sebentar untuk tulis di kolom komentar. Kalian lagi nonton dari mana? Biar kita bisa saling kenal satu sama lain di sini. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini. Semoga setiap langkah kalian dimudahkan, rezekinya dilancarkan, dan apa yang sedang diperjuangkan bisa segera terwujud. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa debu tanah yang berterbangan di halaman rumah kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Di depan rumah itu, seorang pria berdiri terpaku. Raka, tangannya gemetar saat memegang gagang koper tua, yang rodanya sudah mulai seret. Kemejanya kusut, penuh noda, seolah menjadi saksi bisu kerasnya hidup yang ia jalani. Wajahnya lelah, matanya sembab, dan napasnya terasa berat. Ia mengangkat lengannya perlahan, mengusap air mata yang tak mampu lagi ia tahan. Di belakangnya, suara nyaring memecah kesunyian. "Sudah cukup, pergi kamu dari sini. Jangan pernah kembali lagi." Suara itu milik ibu mertua, yang berdiri beberapa langkah di belakangnya, menunjuk dengan tatapan penuh kebencian. Wajah wanita tua itu dipenuhi amarah yang seolah tak pernah habis. Raka tidak langsung menjawab, ia hanya diam. Diam yang penuh luka. Tak jauh dari situ, berdiri Dinda, wanita yang dulu pernah ia perjuangkan mati-matian. Kini berdiri dengan tangan terlipat di dada, wajahnya datar tanpa sedikit pun rasa iba. Tidak ada pembelaan, tidak ada penolakan, hanya diam. Dan diam itu jauh lebih menyakitkan daripada 1000 kata hinaan. Raka menoleh perlahan, matanya menatap Dinda, mencoba mencari sisa cinta yang mungkin masih tersisa di sana. Namun yang ia temukan hanya jarak yang kini terasa sangat jauh. Dinda, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Namun wanita itu hanya memalingkan wajahnya, seolah nama itu sudah tak berarti apa-apa lagi. Hati Raka runtuh seketika. Ingatan tentang masa lalu mulai berputar di kepalanya. Saat mereka dulu tertawa bersama di rumah kecil ini. Saat mereka makan seadanya namun penuh kebahagiaan. Saat Dinda masih menggenggam tangannya erat dan berkata bahwa mereka akan melewati semuanya bersama. Namun semua itu kini terasa seperti mimpi yang telah lama usai. "Kamu itu cuma beban," bentak ibu mertua lagi. "Anak saya sekarang sudah jadi orang." "Bukan seperti kamu yang cuma kerja serabutan gak jelas." Kata-kata itu menghantam Raka tanpa ampun. Ia menunduk, menggenggam koper itu lebih erat. Beban. Itulah yang kini ia jadi di mata mereka. Padahal dulu, rumah ini berdiri dari hasil keringatnya. Papan demi papan ia pasang sendiri. Atap itu ia perbaiki saat bocor. Bahkan lantai kayu yang kini mereka pijak, pernah ia kerjakan dengan tangan kasarnya sendiri. Namun semua itu seolah tak pernah ada. Seolah dirinya memang tak pernah berarti. "Pergi sekarang." Suara itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Raka menarik napas panjang. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan di sini. Perlahan, ia melangkah. Satu langkah terasa sangat berat. Langkah berikutnya terasa lebih menyakitkan.
Setiap langkah menjauh dari rumah itu seperti menarik sebagian dari dirinya sendiri. Saat ia melewati pintu halaman, ia berhenti sejenak. Matanya menatap ke dalam rumah. Di sana ada anaknya. Namun ia tak diizinkan untuk mendekat. Tak diizinkan untuk memeluk. Tak diizinkan untuk mengucap selamat tinggal. Air matanya jatuh lagi, lebih deras. Namun kali ini, ia tidak mengusapnya. Ia membiarkannya mengalir. Seperti semua rasa yang selama ini ia pendam. Di belakangnya, suara pintu dibanting keras, seolah menutup semua kenangan yang pernah ada. Raka tidak menoleh lagi. Ia hanya berjalan, menyeret koper tua itu di atas tanah kering yang berdebu. Suara roda koper yang berderit menjadi satu-satunya teman dalam perjalanan sunyinya. Langit mulai berubah jingga. Matahari perlahan tenggelam, seolah ikut merasakan perpisahan yang menyakitkan itu. Di ujung jalan desa, Raka berhenti lagi. Ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Rumah kayu itu tampak kecil dari kejauhan. Namun kenangannya begitu besar. Sangat besar. Terlalu besar untuk dilupakan. Raka menutup matanya. Menarik napas dalam. Lalu berbisik pelan. Aku pergi. Bukan karena aku kalah. Angin berhembus pelan. Membawa kata-kata itu entah kemana. Raka membuka matanya kembali. Kali ini, tatapannya berbeda. Bukan lagi penuh kesedihan. Namun ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Sesuatu yang belum diketahui siapapun. Ia lalu melanjutkan langkahnya. Meninggalkan desa itu. Meninggalkan rumah itu. Dan meninggalkan semua orang yang pernah menjadi dunianya. Sementara di belakangnya, senja semakin tenggelam. Menyisakan gelap yang perlahan menyelimuti segalanya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Raka duduk di sebuah bangku kayu tua di pinggir jalan desa yang sepi. Lampu jalan redup berkedip pelan, menciptakan bayangan samar di wajahnya yang masih basah oleh sisa air mata. Koper tuanya tergeletak di samping, seperti satu-satunya benda yang masih setia menemaninya. Ia menatap kosong ke depan. Tak ada tujuan, tak ada arah. Hanya ada rasa hampa yang perlahan menggerogoti hatinya. Angin malam berhembus, menyentuh kulitnya yang dingin. Namun itu tak seberapa dibandingkan dinginnya perlakuan yang baru saja ia terima. Raka menunduk. Tangannya mengepal pelan. Ingatan demi ingatan mulai bermunculan, seolah memutar ulang semua yang telah ia lalui bersama Dinda. Dulu, semuanya tidak seperti ini. Dulu, mereka hanya dua orang yang saling mencintai tanpa memikirkan apapun selain kebersamaan. Raka masih ingat jelas bagaimana pertama kali ia bertemu Dinda di pasar desa. Wanita itu tersenyum hangat, sederhana, tanpa sedikit pun kesan sombong. Saat itu, Dinda bukan siapa-siapa. Dan Raka pun sama. Namun mereka bahagia. Sangat bahagia. Raka bekerja apa saja yang bisa ia lakukan. Kadang jadi kuli angkut, kadang membantu di sawah orang, bahkan pernah menjadi tukang bangunan meski hanya dibayar seadanya. Semua itu ia lakukan tanpa keluh, karena setiap kali ia pulang, Dinda selalu menyambutnya dengan senyum. Senyum yang dulu menjadi alasan Raka bertahan. Namun semuanya mulai berubah saat Dinda dinyatakan lulus menjadi PNS. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan bagi mereka. Dan memang pada awalnya begitu. Raka bahkan orang yang paling bangga. Ia menceritakan ke semua orang bahwa istrinya kini telah menjadi pegawai negeri. Ia bekerja lebih keras lagi, ingin memastikan Dinda tidak perlu memikirkan hal-hal kecil. Namun perlahan, senyum itu mulai berubah. Tatapan hangat itu mulai menghilang, digantikan dengan sesuatu yang tak pernah Raka kenal sebelumnya. Dingin, jarak,
dan perlahan rasa malu. Raka masih ingat pertama kali Dinda menegurnya dengan nada yang berbeda. "Kamu gak bisa pakai baju yang lebih rapi sedikit," kata Dinda waktu itu. Raka hanya tersenyum kecil. Ia mengira itu hanya sekedar saran. Namun ternyata itu awal dari semuanya. Hari demi hari, Dinda mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan. Cara Raka makan, cara berpakaian, bahkan cara berbicara. Semua terasa salah, semua terasa tidak cukup. Dan setiap kali itu terjadi, Raka hanya diam. Ia mencoba mengerti, mencoba berpikir bahwa mungkin Dinda hanya sedang menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, lingkungan yang lebih tinggi. Namun semakin lama, perubahan itu semakin nyata. Dinda mulai jarang berbicara dengannya, lebih sering sibuk dengan dunia barunya, sering pulang lebih larut. Dan ketika pulang, tak ada lagi cerita yang dibagi, hanya keheningan yang perlahan menjadi jurang di antara mereka. Raka menghela napas panjang, matanya menatap ke langit malam yang gelap tanpa bintang. "Aku kurang apa?" gumamnya pelan. Namun tak ada jawaban. Yang ada hanya suara jangkrik yang bersahutan. Ia teringat bagaimana ibu mertuanya mulai ikut campur. Awalnya hanya sindiran kecil. "Kerjaan kamu itu gak jelas," kata wanita tua itu suatu hari. Raka hanya tersenyum. Namun sindiran itu tak pernah berhenti. Bahkan semakin lama semakin tajam. "Laki-lakiku gak punya penghasilan tetap. Gimana anak saya mau bahagia kalau suaminya kayak kamu? Harusnya kamu sadar diri." Kata-kata itu terus terngiang di kepala Raka. Berulang, menusuk, dan meninggalkan luka yang tak terlihat. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kata-kata itu, melainkan sikap Dinda, yang hanya diam, tak pernah membela, tak pernah berkata bahwa Raka telah berusaha, tak pernah mengingatkan ibunya bahwa rumah itu dulu dibangun dari tangan suaminya sendiri. Seolah semua pengorbanan Raka tidak pernah ada. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya bergetar. Ia mencoba kuat. Namun malam ini, semuanya terasa terlalu berat. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, tidak ada yang melihat. Tidak ada yang peduli. Ia benar-benar sendiri. Beberapa saat kemudian, Raka berdiri perlahan. Ia mengambil kopernya. Langkahnya pelan menyusuri jalan desa yang semakin sepi. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu. Seolah dunia ikut tertidur. Sementara ia tetap terjaga dengan luka yang belum sembuh. Ia berjalan tanpa tujuan yang pasti. Hanya mengikuti langkah kakinya. Sampai akhirnya, ia berhenti di depan sebuah gubuk kecil yang sudah lama tak terpakai. Dindingnya reyot. Atapnya bocor di sana-sini. Namun untuk malam ini, itu cukup. Raka masuk perlahan, meletakkan kopernya di sudut. Ia duduk di lantai kayu yang dingin, menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak ia pergi, ia benar-benar merasakan sepi. Tanpa suara bentakan, tanpa tatapan sinis. Namun juga tanpa keluarga. Raka menatap kosong ke depan. Pikirannya kembali melayang. Namun kali ini bukan hanya tentang kesedihan. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang selama ini ia simpan rapat. Sesuatu yang bahkan Dinda tidak pernah tahu. Raka menunduk. Tangannya menyentuh lantai kayu di bawahnya. Sejenak ia tersenyum tipis. Senyum yang aneh. Senyum yang penuh arti. Namun segera ia menggeleng pelan. "Belum waktunya," bisiknya lirih. Ia lalu bersandar ke dinding, memejamkan mata. Namun pikirannya tetap terjaga. Dan di dalam gelap malam itu, sebuah rahasia besar masih tersimpan rapi, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Pagi itu datang tanpa suara. Sinar matahari masuk perlahan melalui celah-celah dinding gubuk tempat Raka bermalam. Cahaya itu jatuh tepat di wajahnya yang masih terlelap, seolah mencoba membangunkannya dari mimpi yang tak pernah benar-benar ia rasakan. Raka membuka mata perlahan.
Beberapa detik ia hanya diam, menatap langit-langit yang penuh lubang. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kesadaran yang sempat hilang. Namun begitu ingatan kembali, dadanya terasa sesak. Semua yang terjadi kemarin bukan mimpi. Ia benar-benar telah pergi. Atau lebih tepatnya, diusir. Raka duduk perlahan. Tangannya meraih wajahnya, mengusap kasar sisa rasa lelah yang masih menempel. Ia menoleh ke samping, melihat koper tuanya yang masih setia berada di sana. Tak banyak yang ia miliki. Dan kini, bahkan tempat pulang pun sudah tak ada. Ia berdiri, melangkah keluar dari gubuk. Udara pagi terasa segar, namun tidak cukup untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Dari kejauhan, terlihat aktivitas warga mulai berjalan seperti biasa. Suara ayam berkokok, ibu-ibu menyapu halaman, dan beberapa anak berlari kecil menuju jalan desa. Dunia tetap berjalan, seolah tak peduli dengan apa yang sedang ia rasakan. Raka menatap ke arah rumah lamanya yang kini tak lagi bisa ia sebut miliknya. Meski jaraknya cukup jauh, bayangan rumah kayu itu masih terlihat samar di ujung desa. Matanya memincing. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Bukan hanya karena ia diusir, namun karena semua perubahan yang terjadi terasa begitu cepat. Terlalu cepat untuk dimengerti. Langkahnya mulai bergerak perlahan, menyusuri jalan desa. Setiap langkah membawa kembali kenangan yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi dingin. Ia teringat hari pertama Dinda pulang membawa kabar bahwa ia diterima menjadi PNS. Hari itu, Dinda menangis bahagia. Ia memeluk Raka erat. Akhirnya, kita bisa hidup lebih baik, ucapnya waktu itu. Raka tersenyum lebar. Ia ikut bahagia, lebih dari siapapun. Karena baginya, kebahagiaan Dinda adalah segalanya. Namun setelah itu, semua berubah. Awalnya sangat halus, hampir tak terasa. Dinda mulai membeli pakaian baru, lebih rapi, lebih mahal. Ia juga mulai sering berkumpul dengan teman-teman barunya, rekan kerja, orang-orang yang memiliki status yang sama. Raka tidak mempermasalahkan itu, ia justru mendukung. Namun perlahan, ada yang berbeda. Dinda mulai jarang makan bersama, mulai sering sibuk dengan ponselnya. Dan yang paling terasa, ia mulai menjaga jarak. Satu malam, Raka masih ingat jelas. Ia pulang lebih awal dari biasanya, membawa sedikit makanan yang ia beli dari hasil kerjanya hari itu. "Dinda, aku bawa makanan kesukaanmu," katanya dengan senyum. Namun Dinda hanya melihat sekilas. "Aku sudah makan di luar," jawabnya singkat, tanpa menatap, tanpa senyum. Raka terdiam. Tangannya yang membawa makanan itu perlahan turun. Ia mencoba tersenyum. "Oh, ya sudah, nanti aku makan sendiri," katanya pelan. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai retak. Hari demi hari, jarak itu semakin terasa. Dinda mulai memperhatikan hal-hal yang dulu tak pernah ia pedulikan. "Kamu itu kalau duduk jangan sembarangan, malu dilihat orang. Cara bicaramu itu tolong diperbaiki. Jangan pakai baju itu lagi kalau aku lagi di rumah." Setiap kata yang keluar terasa seperti pisau kecil yang perlahan melukai. Raka tidak pernah membalas. Ia hanya diam, menelan semuanya. Karena baginya, mempertahankan hubungan itu lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Namun ternyata, diamnya justru dianggap kelemahan. Ibu mertua mulai semakin berani. "Lihat tuh suami orang lain, kerjanya jelas, penampilannya rapi. Kamu ini cuma numpang hidup dari anak saya, gak malu apa?" Kata-kata itu dilontarkan tanpa rasa bersalah, bahkan seringkali di depan Dinda. Dan yang paling menyakitkan, Dinda hanya diam, atau bahkan mengangguk kecil, seolah membenarkan. Raka menghentikan langkahnya. Ia kini berdiri di bawah pohon besar di pinggir jalan desa. Angin pagi bertiup pelan,
menggoyangkan daun-daun kering yang jatuh satu persatu. Ia menatap tanah. Matanya kosong. Aku benar-benar gak berarti ya, bisiknya lirih. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu, ia bukan seperti yang mereka pikirkan. Ia bukan sekadar pria serabutan tanpa arah. Ia bukan pria lemah yang hanya bisa diam. Ada sesuatu yang mereka tidak tahu, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Namun kenapa? Kenapa semua ini tetap terasa begitu menyakitkan? Raka mengangkat wajahnya. Matanya sedikit memerah. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Langkahnya kembali bergerak. Namun kali ini lebih pasti, lebih tegas. Di sisi lain, di rumah kayu itu, Dinda duduk di ruang tengah, memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Wajahnya terlihat tenang, namun matanya sedikit kosong. Ibunya duduk di samping. Bagus dia sudah pergi, kata wanita tua itu. Kamu gak perlu lagi malu. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Namun bagi Raka, setiap detik terasa lebih panjang dari biasanya. Ia kini menjalani hidup yang benar-benar berbeda. Tak ada lagi suara di pagi hari yang memanggil namanya. Tak ada lagi seseorang yang menunggunya pulang. Yang ada hanya sunyi dan dirinya sendiri. Gubuk kecil yang ia tempati menjadi saksi bisu kehidupannya yang baru. Dindingnya yang rapuh, lantainya yang dingin, dan atapnya yang bocor seolah mencerminkan keadaan hatinya. Namun Raka tetap bangun setiap pagi, tetap berjalan, tetap bekerja, seolah semuanya baik-baik saja. Pagi itu, Raka sudah berada di pasar desa. Ia membantu mengangkat karung beras milik seorang pedagang. Keringat membasahi wajahnya, namun ia tak mengeluh. "Rak, sini bantu angkat ini!" teriak seorang pria paruh baya. Raka segera menghampiri. "Iya, Pak." Dengan tenaga yang tersisa, ia mengangkat karung itu ke atas gerobak. Nafasnya sedikit rengah, namun ia tetap memaksakan senyum. "Makasih ya," kata pria itu sambil memberikan uang seadanya. Raka menerimanya dengan 2 tangan. "Terima kasih, Pak." Meski jumlahnya kecil, ia tetap bersyukur. Setelah itu, ia duduk sejenak di pinggir pasar. Tangannya membuka plastik kecil berisi nasi sederhana yang ia beli tadi pagi. Ia makan perlahan, sendiri, di tengah keramaian, namun tetap terasa sepi. Beberapa orang yang lewat memandangnya sekilas. Ada yang mengenalinya, ada yang berbisik pelan. "Itu kan suami Dinda. Yang diusir itu ya? Kasihan banget." Kata-kata itu terdengar samar. Namun cukup jelas untuk menusuk. Raka hanya menunduk. Ia sudah terbiasa. Atau setidaknya mencoba terbiasa. Ia menghabiskan makanannya tanpa suara, lalu berdiri kembali. Hari masih panjang. Ia harus terus bergerak. Karena jika ia berhenti, pikirannya akan kembali ke tempat yang sama. Ke rumah itu. Ke kejadian itu. Dan ia tahu, itu akan lebih menyakitkan. Sementara itu, di rumah kayu yang dulu menjadi tempat Raka pulang, suasana terlihat berbeda. Dinda kini semakin sibuk. Ia sering berangkat pagi dan pulang menjelang malam. Pakaiannya selalu rapi. Wajahnya terlihat lebih terawat. Di mata orang lain, ia terlihat sukses. Namun di dalam rumah itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. "Dinda, kamu nanti ikut acara kantor lagi?" tanya ibunya. "Iya, Bu. Ada kumpul sama teman-teman," jawab Dinda singkat. Ibunya tersenyum bangga. "Bagus. Kamu harus jaga pergaulan. Jangan sampai jatuh lagi." Dinda hanya mengangguk. Namun saat ia berjalan melewati ruang tengah, langkahnya sedikit terhenti. Matanya tertuju pada sudut ruangan. Tempat di mana dulu Raka sering duduk, memperbaiki sesuatu, atau sekadar menunggu. Dinda memalingkan wajahnya cepat, seolah tak ingin mengingat.
namun bayangan itu tetap muncul, tanpa diminta. Di malam hari, rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara langkah kaki Raka. Tak ada suara pintu dibuka perlahan. Tak ada suara sapaan sederhana yang dulu sering terdengar. Yang ada hanya suara televisi yang menyala, namun tak benar-benar ditonton. Dinda duduk di kursi, memegang ponselnya. Namun pikirannya tidak di sana. Entah kenapa ada rasa kosong yang perlahan muncul. Ia mencoba mengabaikannya. Ini pilihan yang benar, gumamnya pelan. Namun hatinya tidak sepenuhnya setuju. Di sisi lain, Raka berjalan pulang menuju gubuknya. Langit mulai gelap, langkahnya pelan, tubuhnya lelah. Namun wajahnya tetap tenang. Ia masuk ke dalam gubuk, meletakkan kopernya, lalu duduk di lantai. Beberapa saat ia hanya diam, mendengarkan suara malam. Lalu perlahan, tangannya menyentuh lantai kayu di bawahnya. Ia menatapnya cukup lama. Ada sesuatu dalam tatapannya, sesuatu yang dalam, sesuatu yang penuh makna. Namun lagi-lagi, ia hanya menarik tangannya kembali. Belum saatnya. Ia bersandar ke dinding, menutup mata. Namun pikirannya tidak benar-benar istirahat. Ia teringat semua kata-kata yang pernah ia dengar. Semua hinaan, semua perlakuan, semua diamnya Dinda. Dan di antara semua itu, ada satu hal yang terus berulang di kepalanya. Kamu itu cuma beban. Raka membuka matanya perlahan. Tatapannya berubah. Bukan marah, bukan sedih. Namun lebih dalam dari itu. Seperti seseorang yang telah memahami sesuatu. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri, mengambil air dari ember kecil di sudut gubuk, membasuh wajahnya. Air itu dingin, namun cukup untuk menyegarkan pikirannya. Raka menatap pantulan dirinya di air yang bergelombang. Wajah lusuh, mata lelah. Namun di balik itu, ada sesuatu yang tidak berubah, sesuatu yang kuat, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ia tersenyum tipis, senyum yang sulit dimengerti. Di luar gubuk, angin malam berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Seolah alam pun ikut menyimpan rahasia yang sama. Sementara itu, di rumah kayu itu, Dinda berdiri di depan jendela, menatap keluar. Matanya kosong. Ia tidak tahu apa yang ia cari. Namun jelas, ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang dulu selalu ada. Namun kini, tidak lagi. Dan meski ia mencoba mengabaikannya, rasa itu terus tumbuh, perlahan, tanpa suara. Sementara di tempat lain, Raka duduk kembali di lantai gubuk, menatap ke depan, tenang, seolah menunggu sesuatu, atau mungkin menunggu waktu yang tepat, karena tekanan yang selama ini ia rasakan belum mencapai puncaknya. Dan saat itu tiba, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu langit terlihat mendung. Awan kelabu menggantung rendah di atas desa, seolah membawa firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Udara terasa berat, dan angin berhembus pelan namun dingin. Di dalam rumah kayu itu, suasana sudah panas sejak pagi. Suara ibu mertua terdengar keras dari dalam ruang tengah. Aku sudah nggak tahan lagi lihat dia di rumah ini. Raka yang saat itu sedang duduk di sudut ruangan hanya diam. Tangannya menggenggam lutut, matanya menatap lantai kayu yang mulai usang. Ia tahu, pagi ini akan berbeda. Dinda berdiri tak jauh dari ibunya. Wajahnya tegang, namun tetap tanpa ekspresi yang jelas. Bu, jangan terlalu keras, ucap Dinda pelan. Namun nada suaranya terdengar lemah, bukan membela, lebih seperti mencoba meredakan. Kamu masih belain dia, bentak ibunya. Lihat hidup kamu sekarang. Kamu sudah jadi orang, masa masih mau hidup sama laki-laki kayak dia? Raka menutup matanya sejenak. Kata-kata itu kembali menusuk, namun kali ini lebih dalam. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap Dinda.
Ada harapan kecil di sana, sangat kecil, namun masih ada. Dinda, suaranya lirih. Namun Dinda hanya diam, tatapannya beralih, tidak berani menatap langsung. Dan saat itulah, harapan itu benar-benar hilang. Cukup, ibu mertua melangkah maju. Hari ini kamu keluar dari rumah ini. Suasana mendadak hening, seolah waktu berhenti sesaat. Raka tidak langsung bergerak. Ia hanya duduk, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Meski jauh di dalam hatinya, ia sudah tahu ini akan terjadi. Namun tetap saja, mendengarnya langsung terasa berbeda. Lebih nyata, lebih menyakitkan. Aku gak punya tempat lain, ucap Raka pelan. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa dibuat-buat, tanpa kebohongan. Namun justru itu yang membuatnya terasa semakin berat. Ibu mertua tertawa kecil, namun bukan tawa bahagia, melainkan tawa sinis. Itu bukan urusan saya. Kamu pikir saya mau terus lihat kamu numpang hidup di sini? Raka menunduk lagi. Tangannya mengepal. Namun ia tidak membalas, tidak membantah. Ia hanya menarik napas panjang. Baik, katanya pelan. Satu kata, namun mengandung banyak hal. Ia berdiri perlahan. Langkahnya terasa berat. Ia berjalan menuju kamar kecil di sudut rumah. Kamar yang dulu ia tempati bersama Dinda. Pintu itu ia buka perlahan. Dan seketika, kenangan menyerbu masuk. Tempat itu penuh dengan cerita. Tawa, harapan, dan cinta. Namun kini, semuanya terasa kosong. Raka masuk. Matanya menyapu setiap sudut ruangan. Ia mengambil koper tua dari bawah tempat tidur. Koper yang dulu jarang ia gunakan. Kini, menjadi satu-satunya tempat ia menyimpan sisa hidupnya. Ia mulai memasukkan beberapa pakaian. Tidak banyak, karena memang tidak ada yang bisa dibawa. Setiap hipatan baju terasa seperti potongan kenangan yang harus ia tinggalkan. Tangannya sempat berhenti. Ia melihat sebuah baju lama. Baju yang dulu dibelikan Dinda saat mereka masih bahagia. Raka memegangnya cukup lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun akhirnya, ia tetap memasukkannya ke dalam koper. Bukan karena ia butuh. Namun karena ia belum siap benar-benar melepaskannya. Setelah selesai, ia menutup koper itu perlahan. Suara klik kecil terdengar, seolah menjadi tanda bahwa sebuah bab telah berakhir. Raka berdiri, menatap kamar itu untuk terakhir kalinya, lalu berbalik. Keluar. Di ruang tengah, ibu mertua sudah menunggu dengan wajah tidak sabar. "Lama sekali, cepat pergi," katanya ketus. Raka tidak menjawab. Ia hanya berjalan melewati mereka. Namun saat hampir sampai di pintu, langkahnya terhenti. Ia menoleh. Matanya mencari sesuatu. Dan ia menemukannya. Dinda. Wanita itu masih berdiri di tempat yang sama. Diam. Tanpa kata. Tanpa gerakan. Raka menatapnya dalam. Berharap. Mungkin hanya satu kata. Satu saja. Namun, tak ada. Hanya diam. Dan diam itu menjadi jawaban paling jelas. Raka mengangguk pelan, seolah mengerti. Lalu ia melangkah keluar. Pintu terbuka. Cahaya luar masuk. Dan dalam satu langkah itu, ia benar-benar meninggalkan segalanya. Begitu ia keluar, suara pintu langsung dibanting dari dalam. Keras. Menggema. Seolah menutup semua kemungkinan untuk kembali. Raka berdiri di halaman. Sendirian. Koper di tangannya. Langit masih mendung. Dan beberapa tetes hujan mulai jatuh. Ia menatap ke atas. Air hujan mengenai wajahnya. Bercampur dengan air mata yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Ia berjalan perlahan. Menjauh dari rumah itu. Setiap langkah terasa berat. Namun ia tidak berhenti. Di dalam rumah, Dinda masih berdiri. Matanya menatap pintu yang sudah tertutup. Ada getaran kecil di hatinya. Namun ia tidak bergerak. Ibunya mendekat. Sudah, kamu jangan pikirkan dia lagi, katanya. Dinda mengangguk. Namun kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda.
Bukan lega, bukan juga tenang. Namun seperti kehilangan sesuatu yang penting. Sementara itu, di luar, Raka terus berjalan. Hujan mulai turun lebih deras, membasahi tubuhnya. Namun ia tidak peduli. Ia tetap melangkah, tanpa menoleh lagi. Karena ia tahu, jika ia berhenti sekarang, ia mungkin tidak akan sanggup melanjutkan. Dan di tengah hujan itu, sebuah bab dalam hidupnya benar-benar berakhir. Namun tanpa disadari siapapun, itu juga menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Pada waktunya. Hujan semalam meninggalkan jejak basah di seluruh penjuru desa. Tanah menjadi lembek, udara terasa dingin, dan langit pagi masih tertutup awan tipis yang menggantung pelan. Raka berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang masih becek. Sepatunya yang sudah usang kini dipenuhi lumpur, namun ia tak terlalu memedulikannya. Langkahnya tetap tenang meski tubuhnya masih terasa lelah akibat hujan semalam. Gubuk kecil itu kini benar-benar menjadi satu-satunya tempat ia pulang. Ia membuka pintu kayu yang berderit pelan, lalu masuk. Aroma lembab langsung menyambut, namun ia sudah mulai terbiasa. Koper tuanya ia letakkan di sudut seperti biasa. Raka duduk di lantai, menatap kosong ke depan. Beberapa saat ia hanya diam, mendengarkan suara tetesan air dari atap yang bocor. Setiap tetes terdengar jelas, berulang, seperti menghitung waktu yang berjalan lambat. Hari ini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Sekarang benar-benar sendiri, gumamnya lirih. Kalimat itu terdengar sederhana, namun terasa sangat dalam. Raka memejamkan mata. Dan seperti biasa, bayangan itu datang lagi. Wajah anaknya. Tawa kecil yang dulu sering ia dengar. Cara anak itu memanggilnya. Semua terasa begitu dekat, namun kini tak bisa ia jangkau. Raka membuka mata cepat. Napasnya sedikit berat. Ia mengusap wajahnya kasar, berusaha mengusir bayangan itu. Namun semakin ia mencoba, semakin jelas bayangan itu muncul. Ia menunduk. Tangannya mengepal pelan. Bukan karena marah. Namun karena rindu. Rindu yang tertahan. Rindu yang tak bisa ia ungkapkan. Di sisi lain, di rumah kayu itu, pagi berjalan seperti biasa. Dinda bersiap untuk berangkat kerja. Pakaiannya rapi. Wajahnya tampak segar. Namun matanya sedikit sayu. Ia berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya. Namun entah kenapa, fokusnya tidak sepenuhnya di sana. Ia menatap pantulan dirinya cukup lama, seolah mencari sesuatu. Atau mungkin menyadari sesuatu yang hilang. "Dinda, cepat, nanti kamu terlambat." Suara ibunya terdengar dari luar. "Iya, Bu," jawab Dinda singkat. Ia mengambil tasnya, lalu berjalan keluar. Namun saat melewati ruang tengah, langkahnya melambat. Matanya kembali tertuju pada sudut ruangan itu. Tempat yang kini kosong. Biasanya, di sana ada seseorang yang duduk diam, menunggu, atau sekedar memperbaiki sesuatu. Namun sekarang, hanya ada ruang kosong. Dinda menelan ludah pelan. Ia mengalihkan pandangan, lalu melangkah keluar tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, Raka mencoba menjalani harinya seperti biasa. Ia kembali ke pasar, mencari pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan. Hari ini, ia membantu menurunkan barang dari sebuah truk kecil. Tenaganya digunakan sepenuhnya, seolah ia ingin melupakan semua yang ada di pikirannya. "Rap, kamu nggak capek?" tanya seorang pria yang bekerja bersamanya. Raka hanya tersenyum tipis. "Capek biasa saja," jawabnya singkat. Namun sebenarnya, yang ia rasakan jauh lebih dari sekedar lelah. Setelah pekerjaan selesai, ia kembali duduk di pinggir jalan. Tangannya memegang uang hasil kerja hari itu. Tidak banyak, namun cukup untuk makan. Ia membeli nasi bungkus sederhana,
lalu duduk di bawah pohon yang sama seperti kemarin, sendiri, seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak langsung makan. Ia hanya menatap bungkus itu. Pikirannya kembali melayang. "Anakku sudah makan belum ya?" bisiknya pelan. Pertanyaan itu muncul begitu saja, tanpa bisa ia tahan. Dadanya terasa sesak. Ia menunduk, matanya mulai berkaca-kaca lagi. Namun ia cepat mengusapnya. Ia tidak ingin menangis di tempat umum. Ia membuka bungkus nasi itu perlahan, mulai makan. Namun setiap suapan terasa hambar. Bukan karena rasanya, namun karena hatinya tidak lagi utuh. Hari demi hari berlalu seperti itu. Monoton, sepi, dan penuh bayangan masa lalu. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam diri Raka. Ia mulai lebih diam, lebih tenang, namun juga lebih dalam. Seolah ia sedang mempersiapkan sesuatu yang belum terlihat. Malam itu, Raka kembali ke gubuknya. Langit gelap tanpa bintang. Ia masuk, lalu duduk seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak langsung berbaring. Tangannya kembali menyentuh lantai kayu di bawahnya, lebih lama dari sebelumnya. Tatapannya fokus, seolah ada sesuatu di sana, sesuatu yang hanya ia tahu. Ia mengusap permukaan lantai itu perlahan, mengikuti garis kayu yang tampak biasa bagi orang lain, namun tidak baginya. Raka tersenyum tipis, senyum yang berbeda dari sebelumnya. Bukan senyum sedih, namun senyum yang penuh rahasia. Ia lalu menarik tangannya kembali. Menggeleng pelan. "Sebentar lagi," bisiknya. Ia bersandar ke dinding, menatap ke depan, tenang, sangat tenang. Seolah badai yang dulu menghancurkan dirinya, kini mulai mereda. Namun bukan berarti selesai. Karena terkadang, ketenangan itu justru tanda bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Di sisi lain, Dinda kembali dari kerja. Hari sudah malam. Ia masuk ke rumah dengan langkah lelah. Namun begitu ia duduk, ia kembali merasakan hal yang sama. Sepi. Ia menatap ke sekeliling. Rumah itu tidak berubah, namun suasananya berbeda. Lebih dingin, lebih kosong. Ia menghela napas pelan. Lalu tanpa sadar, matanya kembali menuju pintu, seolah berharap seseorang akan masuk. Namun tentu saja, tidak ada. Dinda menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan sekedar kehilangan, namun seperti kesalahan yang perlahan mulai ia sadari. Sementara itu, di tempat lain, Raka menutup matanya. Namun kali ini, wajahnya tenang, seolah ia sudah menerima semuanya. Atau mungkin, ia sudah siap untuk sesuatu yang akan segera terjadi. Dan ketika saat itu tiba, hidup yang terasa kosong ini akan berubah sepenuhnya. Pagi itu terasa berbeda. Udara masih sama, desa masih sama, jalanan masih sama. Namun langkah Raka tidak lagi seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan, tidak ada langkah yang terhenti di tengah jalan. Ia berjalan dengan tujuan. Tatapannya lurus ke depan. Koper tua itu kembali ia genggam. Namun kali ini bukan sebagai simbol kehilangan, melainkan sebagai tanda bahwa ia datang dengan sesuatu yang belum selesai. Rumah kayu itu terlihat dari kejauhan, masih berdiri seperti biasa, masih rapuh, masih sama seperti saat ia tinggalkan. Namun bagi Raka, tempat itu kini bukan lagi rumah, hanya tempat yang menyimpan sesuatu yang harus ia ambil. Langkahnya semakin mendekat. Jantungnya berdetak lebih pelan dari biasanya, bukan karena takut, namun karena ia sudah siap. Saat ia sampai di halaman, suasana terasa sunyi. Tidak ada suara tawa, tidak ada aktivitas yang berarti, hanya angin yang berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun kering. Raka berdiri di depan pintu, menatapnya beberapa detik, lalu mengetuk. Tuk, tuk, tuk. Suara itu terdengar jelas di dalam rumah. Beberapa saat, tidak ada jawaban.
Namun kemudian terdengar langkah kaki mendekat. Pintu terbuka. Dan di sana berdiri ibu mertua. Wajahnya langsung berubah begitu melihat siapa yang datang. "Kamu lagi," ucapnya dengan nada penuh ketidaksenangan. Raka tidak terkejut. Ia sudah menduga reaksi itu. "Saya cuma mau ambil barang saya," jawabnya tenang. Tidak ada emosi, tidak ada amarah, hanya datar. Namun justru itu yang membuat suasana terasa berbeda. Ibu mertua menyilangkan tangan. "Barang apa lagi? Semua sudah kamu bawa." Raka menggeleng pelan. "Masih ada." Jawaban singkat, namun tegas. Dari dalam rumah, Dinda muncul. Wajahnya sedikit terkejut melihat Raka berdiri di sana. Beberapa detik, mereka saling menatap. Tanpa kata, tanpa gerakan. Namun banyak hal yang terasa di antara mereka. "Biarin saja, Bu," ucap Dinda pelan. "Biar dia ambil, lalu pergi." Kata-kata itu terdengar dingin. Namun tidak setajam sebelumnya. Raka menangkap itu. Namun ia tidak menunjukkan apa-apa. Ia hanya mengangguk kecil, lalu melangkah masuk. Rumah itu terasa sama, namun juga berbeda. Setiap sudutnya menyimpan kenangan. Namun kini terasa asing. Langkahnya pelan, namun pasti. Ia tidak menuju kamar, tidak juga ke dapur. Ia langsung menuju ruang tengah. Tempat yang tampak biasa bagi siapapun. Namun tidak baginya. Ibu mertua memperhatikannya dengan tatapan curiga. "Kamu mau ambil apa sebenarnya?" tanyanya. Raka tidak langsung menjawab. Ia berhenti di tengah ruangan. Matanya menatap lantai kayu di bawahnya. Lantai yang sudah lama. Lantai yang pernah ia pasang sendiri. Ia berjongkok perlahan. Tangannya menyentuh permukaan kayu itu. Mengusapnya, seolah memastikan sesuatu. Dinda mengernyit. "Apa yang kamu lakukan?" Raka tetap diam. Tangannya mulai mencari celah kecil di antara papan kayu. Gerakannya tenang, terlatih. Seolah ia sudah melakukan ini berkali-kali. Ibu mertua mulai terlihat kesal. "Jangan macam-macam kamu di rumah ini." Namun Raka tetap tidak menoleh. Ia menemukan apa yang ia cari. Sebuah titik kecil, tak terlihat bagi orang lain, namun jelas baginya. Ia menarik sedikit bagian itu. Dan, klik. Sebuah papan kayu terangkat. Suasana mendadak hening. Dinda dan ibunya saling pandang, tak mengerti. Raka membuka bagian itu perlahan. Dari dalamnya, terlihat sesuatu yang dibungkus rapi. Ia mengangkatnya. Satu bungkus. Lalu membukanya. Dan disitulah, semuanya berubah. Kilauan emas terlihat jelas di bawah cahaya. Batangan emas, besar, padat, dan nyata. Dinda membelalak. Ibunya mundur satu langkah. "Itu, apa itu?" gumamnya pelan. Namun Raka belum selesai. Ia mengambil satu lagi, dan satu lagi, dan satu lagi. Sampai beberapa batang emas tersusun di lantai. Berat, berjumlah banyak, tak terhitung dengan cepat. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Bukan karena ukuran, namun karena kenyataan yang baru saja terbuka. Raka berdiri perlahan, menatap mereka. Tenang, sangat tenang. Berbeda jauh dari pria yang dulu diusir dengan koper tua. Kini, ia berdiri dengan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Dinda menutup mulutnya. Matanya tak berkedip. "Ini dari mana?" Suaranya bergetar. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap. Dalam. Seolah semua jawaban ada di sana. Ibu mertua terlihat panik. Kamu mencuri?" Tuduhnya tiba-tiba. Raka menggaleng pelan. "Bukan." Jawaban singkat, namun tegas. Ia kembali berjongkok, mengambil sisa yang ada di dalam lubang itu. Hingga akhirnya, semua terlihat jelas. Jumlahnya tidak sedikit, sangat tidak sedikit. Jika dihitung, mencapai 10 kilogram emas batangan. Yang selama ini tersembunyi di bawah lantai rumah itu. Di rumah yang mereka anggap sederhana. Di rumah yang mereka anggap tidak layak. Di rumah yang mereka gunakan untuk menghina seseorang. Yang ternyata menyimpan semuanya. Dinda terduduk perlahan. Kakinya lemas. Pikirannya kosong.
Semua yang ia yakini selama ini runtuh dalam sekejap. Raka berdiri kembali, menatap mereka berdua. Tidak ada senyum, tidak ada amarah, hanya ketenangan yang dalam. Namun justru itu yang terasa paling kuat. Dan di saat itulah, mereka menyadari sesuatu, bahwa pria yang mereka usir bukanlah pria biasa, dan bahwa apa yang terjadi hari ini baru permulaan dari kenyataan yang sebenarnya. Ruangan itu membeku. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya napas yang terasa berat. Dan mata yang tak berkedip menatap tumpukan emas di lantai. Kilauannya memantul dari cahaya yang masuk melalui celah jendela. Terang. Tajam. Nyata. Seolah menampar semua kesombongan yang selama ini berdiri di dalam rumah itu. Dinda masih terduduk. Tangannya gemetar. Matanya terus menatap emas itu tanpa bisa berpaling. Sementara ibunya berdiri kaku. Wajahnya pucat. Bibirnya sedikit terbuka namun tak mampu mengeluarkan kata. Raka. Berdiri di tengah semua itu. Tenang. Seolah apa yang ia lakukan adalah hal biasa. Namun justru ketenangan itu yang terasa paling menekan. Ini, milikmu? Akhirnya Dinda bersuara. Suaranya pelan, bergetar. Seolah ia sendiri tidak yakin dengan apa yang ia tanyakan. Raka menatapnya. Beberapa detik. Lalu mengangguk. Iya. Jawaban itu membuat suasana semakin sunyi. Memilih? Dinda mengangkat wajahnya. Matanya kini menatap langsung ke arah Raka. Memilih? Maksudnya apa? Tanyanya lirih. Raka melangkah pelan. Tidak mendekat. Namun cukup untuk membuat kehadirannya terasa lebih kuat. Hidup sederhana itu pilihan, katanya tenang. Bukan karena tidak mampu. Kalimat itu menggantung di udara. Berat, dalam, dan menyentuh sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Ibu mertua menggeleng keras. Tidak masuk akal. Orang kalau punya harta pasti ingin hidup enak. Raka menatapnya. Tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan rendah, bukan diam, namun penuh makna. Tidak semua orang seperti itu. Ia lalu menunduk sedikit, melihat kembali emas di lantai. Ada yang lebih penting dari sekedar terlihat kaya. Dinda menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Perlahan, potongan-potongan kejadian mulai tersusun di pikirannya. Semua kesederhanaan Raka, semua sikap diamnya, semua ketulusannya. Bukan karena ia tidak punya apa-apa, namun karena ia tidak ingin menunjukkannya. Air mata mulai menggenang di mata Dinda. Namun ia belum sepenuhnya mengerti. Kenapa? Kamu gak pernah bilang. Suaranya semakin pelan. Raka tersenyum tipis. Senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan. Namun juga bukan kesedihan. Lebih seperti penerimaan. Karena kalau harus bilang, berarti itu bukan lagi ketulusan. Dinda terdiam. Kalimat itu menancap dalam. Ia teringat semua momen di mana ia merendahkan Raka. Semua tatapan sinis. Semua diamnya yang menyakitkan. Dan kini, semuanya terasa seperti pukulan balik. Lebih keras, lebih menyakitkan. Ibu mertua masih belum bisa menerima. Ini semua, pasti ada yang gak beres. Katanya dengan nada tinggi. Kamu pasti sembunyikan sesuatu. Raka menggeleng pelan. Iya, jawaban itu membuat mereka terkejut. Namun Raka melanjutkan dengan tenang. Saya memang menyembunyikan sesuatu. Ia menatap mereka satu persatu. Bukan emas ini. Ia berhenti sejenak. Memberi ruang bagi kata-katanya untuk terasa. Tapi siapa saya sebenarnya? Suasana kembali hening. Namun kali ini bukan karena kaget. Melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kenyataan yang perlahan terungkap.
Raka berjongkok kembali, mulai memasukkan emas itu satu persatu ke dalam koper. Gerakannya rapi, tenang, seolah ia sudah menunggu momen ini sejak lama. Dinda memperhatikannya. Air matanya akhirnya jatuh, perlahan, tanpa suara. Jadi, selama ini, suaranya terputus. Raka tidak menghentikan gerakannya. Selama ini, saya hanya ingin hidup biasa. Kalimat itu sederhana, namun maknanya begitu besar. Ibu mertua mundur perlahan, duduk di kursi. Wajahnya berubah, bukan lagi marah, namun bingung dan menyesal. Namun penyesalan itu belum sepenuhnya ia akui. Raka menutup koper. Suara klik terdengar lagi. Namun kali ini terasa berbeda. Lebih berat. Lebih berarti. Ia berdiri. Mengangkat koper itu. Kini bukan lagi koper kosong. Namun berisi sesuatu yang mengubah segalanya. Ia menatap rumah itu. Sekilas. Namun cukup. Semua kenangan. Semua luka. Semua yang terjadi. Terkumpul dalam satu tatapan itu. Dinda berdiri perlahan. Kakinya masih terasa lemas. Raka? Panggilnya. Suara itu berbeda. Tidak lagi dingin. Namun juga belum sepenuhnya hangat. Raka berhenti. Namun tidak menoleh. Menunggu. Aku gak tahu, kata Dinda terbata. Ia ingin mengatakan banyak hal. Namun, kata-kata terasa sulit keluar. Raka tetap diam, memberi ruang, namun juga menjaga jarak. Di dalam rumah itu, waktu seolah berhenti. Namun di luar, angin mulai berhembus lebih kencang, membawa perubahan yang tak bisa lagi dihentikan. Dan di titik itu, semua yang tersembunyi telah terbuka. Namun yang lebih mengejutkan, bukan hanya emas itu, melainkan siapa sebenarnya Raka. Dan kenyataan itu baru saja dimulai. Udara di dalam rumah itu terasa semakin berat. Bukan karena panas, namun karena kenyataan yang baru saja terbuka, masih menggantung di antara mereka. Raka berdiri diam di dekat pintu. Koper di tangannya kini terasa lebih berat, bukan hanya karena isinya, tapi karena semua makna yang menyertainya. Dinda masih berdiri di tengah ruangan. Matanya tak lepas dari sosok pria yang dulu ia anggap tidak pantas. Kini, justru menjadi orang yang paling tidak ia pahami. Raka, suaranya kembali terdengar. Lebih pelan, lebih hati-hati. Kali ini, Raka perlahan menoleh. Tatapannya tenang, namun tidak lagi sama seperti dulu. Ada jarak, ada batas, yang tak terlihat, tapi terasa jelas. Kamu sebenarnya siapa? Tanya Dinda. Pertanyaan itu sederhana, namun mengandung banyak hal. Keraguan, penyesalan, dan rasa ingin tahu yang terlambat. Raka menatapnya beberapa saat, seolah mempertimbangkan apakah ia perlu menjawab. Namun akhirnya, ia menarik napas pelan. Aku tetap orang yang sama, katanya. Jawaban itu membuat Dinda terdiam. Namun Raka melanjutkan. Yang berbeda, cuma cara kalian melihat. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Ibu mertua yang sejak tadi diam, kini angkat bicara. Kalau kamu punya semua itu, kenapa kamu biarkan kami menganggap kamu rendah? Suaranya tidak lagi setinggi sebelumnya. Lebih pelan, lebih hati-hati. Namun masih penuh kebingungan. Raka menatapnya, tidak dengan marah, namun dengan ketenangan yang membuat suasana semakin terasa dalam. Karena saya ingin tahu, siapa yang benar-benar menerima saya. Hening. Kalimat itu jatuh dan tidak ada yang mampu menahannya. Dinda menutup mulutnya. Air matanya kembali jatuh. Kali ini lebih deras. Semua kenangan muncul bersamaan. Cara Raka memperlakukannya, kesabaran Raka, perhatian kecil yang dulu ia anggap biasa. Semua itu kini terasa sangat berharga. Dan ia telah menghancurkannya sendiri. Jadi, semua ini, suara Dinda bergetar. Ujian. Raka menggeleng pelan.
bukan ujian. Ia berhenti sejenak, menatap langsung ke arah Dinda. Pilihan. Kata itu sederhana, namun terasa lebih menyakitkan dari apapun. Karena pilihan selalu datang dengan tanggung jawab. Dan Dinda tahu ia telah memilih. Dan pilihannya salah. Ibu mertua menunduk. Wajahnya berubah. Semua kesombongan yang dulu ia tunjukkan kini runtuh tanpa sisa. Kami tidak tahu, katanya pelan. Namun kalimat itu terasa kosong. Karena pada akhirnya bukan soal tahu atau tidak, namun soal bagaimana mereka memperlakukan seseorang. Raka mengangguk kecil. Ya, kalian tidak tahu. Nada suaranya tidak menyalahkan, namun juga tidak membenarkan. Hanya menerima, dengan cara yang membuat semuanya terasa lebih nyata. Dinda melangkah maju. Satu langkah, namun terasa berat. Raka, aku salah, ucapnya. Air matanya jatuh tanpa henti. Aku terlalu sibuk dengan semuanya, sampai aku lupa. Suaranya terputus. Ia tak mampu melanjutkan. Namun Raka sudah mengerti. Ia selalu mengerti. Itulah yang membuat semuanya terasa lebih menyakitkan. Aku gak pernah minta kamu jadi sempurna, kata Raka pelan. Aku cuma ingin kamu tetap jadi kamu yang dulu. Kalimat itu membuat Dinda terisak. Tangannya menutup wajah. Penyesalan kini benar-benar datang. Tanpa bisa ia tahan, tanpa bisa ia tolak. Namun, semua itu datang terlambat. Ibu mertua kini berdiri perlahan. Langkahnya tidak lagi tegas. Lebih seperti seseorang yang kehilangan arah. Raka, panggilnya. Suara itu berubah. Tidak lagi keras, tidak lagi penuh hinaan, namun penuh keraguan dan sedikit rasa bersalah. Maafkan saya. Kalimat itu akhirnya keluar, namun terdengar asing. Seolah bahkan dirinya sendiri tidak terbiasa mengucapkannya. Raka menatapnya. Lama, namun tidak menjawab. Karena ada hal-hal yang tidak cukup hanya dengan kata maaf. Ia mengalihkan pandangan, melihat sekeliling rumah itu. Semua masih sama, namun juga sudah berbeda. Bukan karena bentuknya, namun karena maknanya. Ia kembali menatap Dinda. Aku datang ke sini, bukan untuk kembali. Kalimat itu membuat Dinda tersentak. Matanya membesar, seolah baru saja tersadar akan sesuatu yang ia takutkan. Aku cuma ambil apa yang memang milikku. Nada suara Raka tetap tenang, namun tegas. Tidak memberi ruang untuk harapan yang salah. Dinda menggeleng cepat. Jangan pergi, katanya terburu. Langkahnya semakin mendekat. Kita bisa mulai lagi. Aku bisa berubah. Aku janji. Setiap kata keluar dengan penuh emosi. Namun di mata Raka, semua itu terasa seperti gema dari sesuatu yang sudah lewat. Ia tidak membenci, namun juga tidak bisa kembali. Beberapa hal tidak bisa diulang, katanya pelan. Dinda berhenti. Air matanya jatuh tanpa henti. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan yang sebenarnya. Bukan kehilangan seseorang, namun kehilangan kesempatan. Ibu mertua menunduk, tidak lagi berkata apa-apa. Semua yang ingin ia katakan terasa tidak cukup. Raka mengangkat kopernya. Langkahnya menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti sejenak, tanpa menoleh. Terima kasih, sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Kalimat itu terdengar tenang, namun meninggalkan bekas yang dalam. Lalu, ia melangkah keluar. Pintu terbuka, cahaya masuk, dan dalam satu langkah itu, ia meninggalkan segalanya. Untuk kedua kalinya. Namun kali ini, tanpa ragu, tanpa beban, dan tanpa keinginan untuk kembali. Di dalam rumah, Dinda jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Karena semua yang terjadi adalah hasil dari pilihan yang ia buat sendiri. Dan di luar, Raka berjalan menjauh. Langkahnya tenang,
Tatapannya lurus ke depan. Masa lalu telah selesai. Dan kini, ia benar-benar bebas. Langkah Raka menjauh dari rumah itu terasa berbeda dari sebelumnya. Jika dulu setiap langkahnya berat, penuh luka dan keraguan, kini langkah itu terasa ringan. Bukan karena ia tidak merasakan apa-apa, namun karena ia telah melepaskan semuanya. Angin sore berhembus pelan, menyapu jalan desa yang pernah menjadi saksi perjalanan hidupnya. Koper di tangannya kini berisi sesuatu yang sangat berharga, namun bukan itu yang membuatnya tenang. Yang membuatnya tenang adalah keputusan. Keputusan untuk tidak kembali. Di belakangnya, rumah kayu itu semakin jauh. Namun di dalam rumah itu, segalanya justru terasa semakin dekat. Dinda masih terduduk di lantai. Tangisnya belum berhenti. Tubuhnya bergetar pelan, seolah tidak mampu menahan beban yang tiba-tiba jatuh begitu besar. Ibunya berdiri beberapa langkah di belakang. Diam. Untuk pertama kalinya, wanita itu tidak memiliki kata-kata. Semua yang selama ini ia yakini runtuh. Semua yang ia banggakan hilang arah. Dan semua itu terjadi karena satu hal yang ia abaikan. Hati. Dia benar-benar pergi. Bisik Dinda pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Namun cukup untuk membuat suasana semakin hening. Ibunya menunduk. Tidak menjawab. Karena jawaban itu sudah jelas. Langkah Raka tidak akan kembali. Bukan kali ini. Dan mungkin tidak akan pernah. Dinda mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah. Penuh air. Namun juga penuh kesadaran. Kesadaran yang datang terlambat. Ia melihat ke sekeliling rumah. Semua masih sama. Namun terasa kosong. Sangat kosong. Sudut ruangan yang dulu sering ditempati Raka, kini terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin. Seolah kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Kenapa? Aku baru sadar sekarang. Gumamnya lirih. Tangannya mengepal di atas lantai. Air matanya jatuh lagi. Lebih deras. Semua kenangan datang tanpa bisa ia tahan. Cara Raka menatapnya dulu, cara ia selalu mengalah. Cara ia tetap bertahan meski disakiti. Semua itu kini terasa begitu jelas. Namun juga begitu jauh. Ia teringat malam-malam ketika Raka pulang dengan tubuh lelah, namun tetap tersenyum. Ia teringat saat Raka diam ketika dihina. Ia teringat saat Raka masih memanggil namanya dengan lembut, bahkan saat ia sendiri sudah berubah. Dan kini, semua itu sudah tidak ada. Dinda menutup wajahnya. Tangisnya pecah lagi. Aku yang salah. Aku yang buang semuanya. Katanya terbata. Ibunya perlahan duduk di kursi. Wajahnya pucat. Tatapannya kosong. Ia juga mulai menyadari sesuatu. Bahwa selama ini, ia terlalu sibuk menilai dari luar. Terlalu cepat merendahkan. Dan terlalu yakin bahwa dirinya benar. Ibu, suara Dinda pelan. Ia menoleh. Kita, salah ya? Pertanyaan itu sederhana. Namun berat. Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk. Lama. Sangat lama. Hingga akhirnya, ia mengangguk kecil. Iya. Jawabnya pelan. Satu kata. Namun cukup untuk mengakui semuanya. Dinda menutup matanya. Air matanya terus mengalir. Namun kali ini, bukan hanya karena sedih. Namun karena penyesalan yang dalam. Penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Di luar, langit mulai berubah warna. Senja datang perlahan. Raka berjalan tanpa menoleh. Ia melewati jalan desa. Orang-orang yang melihatnya kini tidak lagi berbisik seperti dulu. Beberapa hanya diam. Beberapa menatap dengan cara berbeda. Namun Raka tidak memperhatikan. Ia terus berjalan. Langkahnya mantap. Seolah ia tahu kemana arah hidupnya sekarang. Ia berhenti sejenak di ujung desa, tempat di mana ia dulu sempat menoleh untuk terakhir kali. Namun kali ini, ia tidak menoleh. Ia hanya berdiri, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, seolah melepaskan sisa-sisa masa lalu yang masih tertinggal. Matanya menatap ke depan.
tenang. Tidak ada lagi luka yang mengikat. Tidak ada lagi bayangan yang menahan. Yang ada hanya jalan baru. Raka tersenyum tipis. Senyum yang berbeda, lebih ringan, lebih jujur. Ia lalu melangkah lagi, meninggalkan desa itu sepenuhnya. Sementara itu, di dalam rumah kayu itu, malam mulai turun. Lampu dinyalakan. Namun cahayanya tidak mampu menghangatkan suasana. Dinda duduk diam. Tidak lagi menangis. Namun matanya kosong. Seolah semua air mata sudah habis. Ibunya juga diam. Keduanya berada dalam ruangan yang sama, namun terpisah oleh pikiran masing-masing. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi perdebatan. Yang ada hanya penyesalan dan kesunyian yang kini terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Dinda perlahan berdiri. Langkahnya pelan, menuju pintu. Ia membukanya, menatap keluar. Namun yang ia lihat, hanya jalan kosong, tanpa sosok yang ia harapkan. Ia menggenggam pintu itu pelan. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini, Lebih tenang. Lebih dalam. Kalau waktu bisa diulang, bisiknya. Namun ia tahu, itu tidak mungkin. Karena hidup tidak berjalan mundur. Dan kesempatan tidak selalu datang dua kali. Dinda menutup pintu perlahan. Kembali ke dalam. Ke rumah yang kini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Sebuah rumah yang dulu penuh cerita. Namun kini hanya menyisakan kenangan. Dan di tempat yang jauh, Raka terus berjalan. Menuju hidup yang baru. Meninggalkan masa lalu yang telah selesai. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar bebas. Namun di balik semua itu, ada satu pelajaran yang tertinggal. Bahwa tidak semua yang terlihat sederhana, benar-benar tidak berharga. Dan tidak semua yang terlihat biasa, bisa digantikan. Cerita berakhir dengan dua arah yang berbeda. Satu melangkah maju dengan tenang. Dan satu lagi, tertinggal dalam penyesalan yang tak bisa diulang.